الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة إخوتي وأخواتي في الله أعزني الله إياكم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat diberi hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa melakukan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya, para keluarganya, dan para pengikutnya yang senantiasa berpegang teguh dengan tuntunannya hingga hari akhir nanti. Baik, ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan yang lalu kita sudah, atau pekan lalu ya, kita sudah membahas tentang muqaddimah, pendahuluan ya, sebelum masuk ke pembahasan inti dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ya. Sudah kita bahas kedudukan hadis atau sunnah dalam Islam ya, dan juga biografi singkat Al-Imam An-Nawawi, dan juga tentang kitab yang akan kita bahas ya, dan juga beberapa istilah dalam ilmu hadis ya. Baik, dan sekarang insyaallah kita langsung masuk ke pembahasan hadis yang pertama, al-hadithul awwal ya, hadis yang pertama dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Langsung kita baca hadisnya. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. Kita perhatikan An Amiril Mu'minin, dari Amiril Mu'minin Abi Hafsin, Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata,
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya. Aku mendengar, kata Umar bin Khattab, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sungguhnya amal-amal atau perbuatan-perbuatan itu dengan niat-niat. Maksudnya tergantung dengan niat-niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya. Dan barang siapa hijrahnya untuk dunia, yusibuha, yang dia ingin gapai, dia ingin raih, aw imra'atin yankihuha, atau karena wanita yang ingin dia nikahkan, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Baik. Rawahu Imam al-Muhadditsin. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis, yaitu yang pertama adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, ya, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, ya, al-Imam al-Bukhari, wa Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj, dan Abu Husain Muslim ibn al-Hajjaj, Imam Muslim, ya, fi sahihaihima, di kedua kitab sahih mereka. Jadi Imam Bukhari punya kitab Sahih al-Bukhari dan Imam Muslim punya kitab Sahih Muslim, ya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh keduanya dalam kedua kitab tersebut. Kitab tersebut adalah kitab yang tersahih yang pernah ditulis, ya, setelah Al-Quran. Ya, setelah Al-Quran yang tersahih, Sahihul Bukhari. Kemudian setelah Sahih Bukhari ada Sahih Muslim. Baik, ikhwati fillah wa akhwati fillah, azzani Allah wa iyyakum. Hadis yang mulia ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari seorang sahabat yang mulia, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau dijuluki dengan Amirul Mukminin, ya, Amir al-Mukminin, yaitu pemimpinnya orang-orang yang beriman, yang dimana Amirul Mukminin adalah julukan untuk khalifah pada zaman itu, ya. Dan beliau, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah orang yang pertama mendapatkan gelar Amirul Mukminin. Orang yang pertama mendapatkan gelar Amirul Mukminin. Adapun sebelum beliau, yaitu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, belum ada gelar ini, ya, belum ada, ya. Abu Bakar dulu disebutnya adalah Khalifatul Rasul, ya, pengganti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu naik menjadi khalifah, maka pada zaman beliau lah muncul gelar Amirul Mukminin untuk khalifah, ya. Beliau adalah manusia terbaik di umat ini setelah Nabi dan Abu Bakar, ya. Dan manusia terbaik dari seluruh manusia yang ada dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, setelah para nabi dan rasul, dan juga setelah Abu Bakar, ya. Banyak sekali keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di antaranya dalam sebuah hadis yang artinya Nabi SAW pernah bersabda, seandainya jika ada nabi setelahku, maka Umar adalah nabinya, ya. Karena banyak sekali, ada beberapa kejadian yang dimana pendapat Umar sesuai dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, ini menunjukkan kecerdasan beliau, ya, dan ketajaman pemikiran beliau. Baik, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu tergantung niat-niatnya, ya.
Di sini ada keterangan bahwasanya setiap perbuatan itu ada niat-niatnya, ya, ada niat-niatnya. Selama seseorang itu masih berakal, masih hidup berakal, maka setiap perbuatannya dia pasti ada niatnya, ya, pasti ada niatnya. Baik itu niat yang baik, ya, ataupun niat yang buruk. Ya, jadi setiap perbuatan ada niatnya. Kemudian kata dalam hadis Nabi SAW bersabda lagi, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya. Jika seseorang berniat baik, maka dia mendapatkan pahala. Jika dia berniat buruk, maka mendapatkan dosa. Jadi ini keterangan tentang apa yang akan didapatkan oleh seseorang ketika atau sesuai dengan niatnya. Ya, sesuai dengan niatnya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, "Faman kanat hijratuhu", maka barang siapa yang hijrahnya ilallahi wa rasulih, kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Di sini Nabi SAW memberikan contoh dengan hijrah. Ya. Dengan hijrah. Hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Apa itu hijrah? Hijrah adalah meninggalkan, dalam bahasa artinya meninggalkan. Secara bahasa. Secara istilah hijrah adalah pergi dari negeri yang buruk, ya, yang isinya kekafiran, kesyirikan, menuju ke negeri yang baik, yang dimana dalamnya Islam dan iman. Itu hijrah. Secara istilah. Dan hijrah termasuk amal saleh yang sangat agung. Ya. Dengan hijrah, seorang muslim bisa menegakkan syariat. Ya, dengan hijrah dia bisa melaksanakan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tinggal di negeri yang buruk, dia tidak bisa melakukan atau melaksanakan berbagai ketaatan karena negerinya yang buruk. Ya, atau mungkin terancam, ya, atau yang lainnya. Maka dengan hijrah dia ke negeri yang baik, yang dimana dalamnya ada Islam dan iman, ya, yang bebas mensyiarkan syiar-syiar agama Islam, maka dengan itu dia bisa melakukan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan pentingnya hijrah. Makanya Nabi SAW menggunakan hijrah sebagai permisalan di sini. Ya, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya niatnya adalah untuk menjaga agama, ya. Niatnya untuk menjaga agama. Fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya adalah untuk Allah dan Rasulnya. Maksud kepada Allah dan Rasulnya. Artinya hijrahnya itu diterima, ya, membuahkan pahala. Ya, hijrahnya diterima dan membuahkan pahala. Kemudian Nabi SAW membawakan contoh yang lainnya. Ya. Contoh hijrah dengan niat yang lain. Ya. Wa man kanat hijratuhu lidunya. Maka barang siapa yang hijrahnya untuk dunia. Niatnya itu untuk dunia. Yusibuha, ya, yang dia ingin gapai. Bukan karena menjaga agama. Ya, bukan karena ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi hijrahnya untuk dunia. Aw imra'atin yankihuha, atau untuk wanita yang ingin dinikahinya, ya, pergi ke negeri yang lain karena ingin dapatkan wanita, ya, hijrahnya. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya sesuai dengan niatnya, ya. Ya, ketika niatnya sepele, ya, niatnya itu rendah, bukan karena niat yang baik, maka dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya. Hadis yang mulia ini
Ikhwati fillah wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, termasuk hadis yang sangat penting, ya. Hadis yang sangat penting dan sangat tinggi kedudukannya di dalam Islam. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala memulai kitab Al-Arba'in ini, ya, memulai kitab ini dengan hadis ini, ya. Ini menunjukkan pentingnya perkara niat, ya, pentingnya perkara niat. Dan di mana para ulama sebelum beliau, para ulama sebelum Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, sebagian mereka juga banyak yang memulai kitab-kitab hadis dengan hadis niat. Di antaranya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, ya. Al-Imam Al-Bukhari memulai kitab Sahih Al-Bukhari dengan hadis niat, ya, dengan hadis niat. Ini menunjukkan pentingnya atau besarnya kedudukan niat dalam Islam, ya. Karena dengan niat itu muncullah buah yang baik ataupun yang buruk. Baik. Berkata Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullahu taala dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, wattafaqal ulama'u ala sihhatihi wa talaqqihi bil qabul. Para ulama telah sepakat atas kesahihannya, atas keabsahan hadis ini, yaitu hadis niat. Wa talaqqihi bil qabul, dan menerimanya, ya. Para ulama bersepakat tentang kesahihan hadis ini dan juga menerimanya. Wa bihi saddara al-Bukhari kitabahu sahih, dan dengannya, yaitu dengan hadis ini, hadis niat ini, Al-Imam Al-Bukhari memulai kitabnya, memulai kitab sahihnya. Wa aqamahu maqam al-khutbah lahu, ya, dan menjadikannya seperti muqaddimah, khutbah muqaddimah untuk bukunya, itu Sahih Bukhari. Isyaratan minhu ila anna kulla amalin, ya, isyarat dari beliau bahwasanya setiap amal la yuradu bihi wajhallah, la yuradu bihi wajhullah, yang tidak diniatkan untuk wajah Allah, fahuwa batil, maka amalan tersebut batil. La thamrata lahu fid dunya wala fil akhirah, ya, tidak ada buahnya baik itu di dunia maupun di akhirat, ya. Jadi ini menunjukkan pentingnya perkara niat. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah juga pernah mengatakan, ya, beliau menukil dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kata beliau, faruwiya 'an Asy-Syafi'i annahu qala, ya, diriwayatkan dari Al-Imam Asy-Syafi'i bahwasanya beliau berkata, hadzal haditsu thuluthul ilm. Hadis ini sepertiga ilmu. Wa yadkhulu fi 70 baban min al-fiqh, ya, dan masuk ke 70 bab dari fikih. Ya, maksudnya tentang niat, ya. Perkara niat ini dibutuhkan di 70 bab dalam fikih. Ini menunjukkan pentingnya niat. Wa 'anil Imam Ahmad, dan beliau kemudian menukil perkataan Imam Ahmad. Wa 'anil Imam Ahmad qala, dari Imam Ahmad rahimahullah, beliau berkata, usulul Islami ala thalathati ahadits. Ya, pondasi-pondasi Islam itu dibangun di atas 3 hadis. Yang pertama hadis Umar, al-a'malu binniyat. Yang pertama adalah hadis Umar. Maksudnya perbuatan-perbuatan itu tergantung dengan niat-niatnya. Yang kedua hadis Aisyah. Hadis Aisyah, yaitu man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ada, ya, dalam perkara kami yang tidak ada di dalamnya, maka itu tertolak. Dan yang ketiga, wa haditsun Nu'man bin Bashir, dan hadits Nu'man bin Bashir, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas.
Jadi ini menunjukkan pentingnya perkara niatnya. Maka hadis yang mulia ini dimulai oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, Imam An-Nawawi rahimahullah memulai kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah dengan hadis ini, ya, sebagai isyarat pentingnya niat. Sebagai isyarat pentingnya niat. Baik. Hadis yang mulia ini memiliki banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Pelajaran-pelajaran penting dari hadis yang mulia ini. Di antaranya, yang pertama, annahu la amala illa biniyah. Bahwasanya tidak ada amalan, perbuatan kecuali dengan niat. Kecuali dengan niatnya. Baik itu perkara duniawi atau perkara ukhrawi. Semua, ya, orang yang berakal ketika melakukan sesuatu pasti ada niatnya. Baik itu niatnya baik, ya, niatnya baik untuk Allah, atau niatnya buruk, ya, pasti ada niatnya. Jadi tidak ada orang mengatakan aku melakukan sesuatu tanpa niat. Nah, itu tidak mungkin. Nah, itu tidak masuk akal. Ya, tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh seorang yang berakal dengan sadar, ya, tanpa niat, itu tidak ada. Ya, tanpa niat itu tidak ada. Ya, makanya kata para ulama, seandainya kita diberi beban atau disuruh, ya, seandainya kita disuruh untuk melakukan perbuatan yang tidak ada niat, maka itu termasuk taklif atau pembebanan yang tidak kita mampu, ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk melakukan sesuatu tanpa ada niat, maka itu sesuatu yang tidak kita bisa, ya, tidak kita bisa lakukan. Jadi setiap perbuatan itu pasti ada niatnya. Baik. Kemudian yang kedua, annal a'mala mu'tabaratun biniyatiha. Bahwasanya perbuatan-perbuatan itu, ya, tergantung atau dilihat dari niat-niatnya. Ya, dilihat dari niat-niatnya. Sebagaimana tadi kita sebutkan, ya, barang siapa yang niatnya baik, ya, maka dia akan mendapatkan hasilnya, berbuah pahala. Dan barang siapa yang niatnya buruk, maka ada hasilnya juga, yaitu berbuah dosa. Yang dimana dalam hadis tadi Nabi SAW mencontohkan dengan hijrah, ya, itu sebagai contoh saja, ya. Akan tetapi niat ini juga masuk ke permisalan-permisalan yang lain, ibadah-ibadah yang lain. Baik, kemudian pelajaran ketiga yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini itu adalah anna thawabal 'amil ala 'amalihi anna thawabal 'amil ala 'amalihi ala hasabi niyyatihi, ya. Bahwasanya pahala seorang yang beramal maka itu tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Dan niat memiliki beberapa fungsi. Niat dalam syariat kita ada beberapa fungsi, di antaranya fungsi niat yang pertama adalah membedakan mana yang ibadah dan mana yang adat atau kebiasaan. Ya, membedakan mana yang ibadah, mana yang bukan. Sebagai contoh, di siang hari waktu zuhur, ya, ada dua orang yang sedang melakukan atau sedang berwudu, ya, mulai dari cuci tangan, kumur-kumur, istinsyak, ya, kemudian membasuh tangan sampai sikut, ya, kanan kiri, kemudian membasuh wajah dan seterusnya sampai selesai. Ada dua orang. Akan tetapi niat keduanya berbeda.
Yang satu berniat untuk menghilangkan hadas, ya, mengangkat hadas. Ya. Hadas itu sebuah sifat yang menghalangi seseorang dari sholat. Ya. Nah, orang yang berniat dengan untuk mengangkat hadas, maka dia mendapatkan pahala dan dinilai wudhunya ya sebagai ibadah. Adapun orang yang kedua, dia berniat hanya untuk biar seger, misalnya, karena siang-siangnya panas, agar dia tidak kepanasan, maka dia wudhu. Nah, tidak ada niat untuk mengangkat hadas. Maka orang yang kedua ini tidak mendapatkan pahala dari wudhunya. Ya, dia tidak dinilai beribadah. Ya, wudhunya tersebut tidak dinilai sebagai ibadah. Ya, jadi butuh kepada niat dalam ibadah seseorang. Seseorang itu butuh kepada niat agar ibadahnya bisa membuahkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, butuh kepada niat. Apapun itu ibadahnya, apapun itu ibadahnya. Niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian fungsi yang kedua dari niat adalah membedakan ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Sebagai contoh, ya, seorang imam, contoh, ketika waktu asar, masuk waktu asar, sholat asar. Seorang imam maju untuk sholat asar, memimpin sholat asar. Dia berniat untuk sholat asar, ya, bukan sholat yang lainnya. Ya, ketika beliau sudah mulai sholat, datang orang yang baru datang dari safar, misalkan, dan dia belum sholat zuhur dan asar, ya, belum sholat zuhur dan asar. Maka dia masuk ke jamaah dengan niat zuhur, dengan niat sholat apa? Sholat zuhur. Dan ini boleh, ya. Dan ini boleh. Perbedaan niat antara imam dan makmum. Ini boleh. Nah, dia berniat dengan sholat zuhur. Maka al-imam dia mendapatkan pahala sholat asar. Dan orang yang sholat zuhur mendapatkan pahala sholat zuhur. Ya, jadi ini yang membedakan antara imam dengan makmumnya tadi yang baru datang apa? Itu niat. Membedakan antara keduanya. Walaupun secara yang kita lihat itu sama, ya, sama-sama sholat 4 rakaat. Tapi yang membedakan antara keduanya adalah niat. Ya, jadi di antara fungsi niat adalah membedakan antara yang wajib dengan yang sunnah. Contohnya, ketika orang berpuasa di hari Senin, ada 2 orang. Yang satu dia berpuasa karena nazar, ya, atau dia berpuasa mengqadha Ramadan. Dan yang satu lagi dia berpuasa dengan niat puasa Senin, ya. Maka keduanya berbeda. Yang satu wajib, yaitu qadha Ramadan atau nazar. Kemudian yang satunya puasa hari Senin, maka ini sunnah. Ya, jadi di antara fungsi niat juga adalah
membedakan antara ibadah yang wajib dengan yang sunnah. Ya, jadi ini diantara fungsi-fungsi niat. Ya. Dan kemudian pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil dari hadits yang mulia ini, darbul alim al-amthala litawdihi wal bayan. Ya. Seseorang alim, seorang ulama ketika menjelaskan, ya, itu membawakan permisalan, ya, membawakan permisalan litawdihi wal bayan, untuk menjelaskan, ya, agar lebih jelas. Ya, ini diantara metode pengajaran, ya, diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu membawakan misal, membawakan apa? Misal, ya, contoh, membawakan contoh agar bisa lebih dipahami oleh orang yang mendengarkannya. Dan kemudian pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini adalah fadlul hijrati litamthilin nabi sallallahu alaihi wasallam biha. Fadlul hijrah, ya, keutamaan hijrah. Litamthilin nabi sallallahu alaihi wasallam biha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan permisalan dengannya, dengan hijrah, ya. Ini menunjukkan keutamaan hijrah. Waqad jaa fi sahih Muslim, yang telah datang dalam kitab Sahih Muslim, ya, an Amr bin al-As radhiyallahu taala anhu, dari seorang sahabat yaitu Amr bin As radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ama alimta anna al-islam yahdimu ma kana qablah. Tidakkah kamu ketahui bahwasanya Islam itu menghancurkan apa sebelumnya? Maksudnya menghancurkan dosa-dosa sebelum orang masuk Islam. Ketika seorang non-Islam, orang kafir, ya, tentu dia selama kafirnya dia terus mendapatkan dosa. Kemudian dia masuk ke dalam Islam, bersyahadat masuk ke dalam Islam. Maka Islamnya ini menghancurkan, ya, dosa-dosa sebelumnya. Jika dia dengan syarat dia baik dalam Islamnya, ya, berislam dengan baik. Kemudian kata Nabi SAW, wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha. Dan sesungguhnya hijrah itu menghancurkan yang sebelumnya, ya, dosa sebelumnya, ya. Ini menunjukkan keutamaan hijrah, ya, dapat menghapuskan dosa orang yang melakukannya. Wa annal hajja yahdimu ma kana qablah, dan haji juga menghancurkan yang sebelumnya. Jadi seorang yang haji dapat menghapuskan dosa-dosa seseorang yang melaksanakannya. Ya. Hadis yang mulia ini menunjukkan keutamaan hijrah. Ya, bahwasanya hijrah dapat menghapuskan dosa-dosa seseorang. Ya, termasuk pelebur dosa, itu hijrah. Ya, dengan satu syarat, apa tadi syaratnya? Hijrah ilallahi wa rasulih, ya, hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, ya, ikhlas, ya, dalam berhijrah, ikhlas untuk menjaga agamanya. Baik, kemudian pelajaran yang bisa kita ambil juga dari hadis yang mulia ini adalah annal insana yu'jaru aw yu'zaru aw yuhramu bihasabi niyyatih. Ini sama, ya. Bahwasanya seorang itu yu'jar, diberi pahala, aw yu'zar, atau diberi dosa, aw yuhram, atau terhalang dari pahala, bihasabi niyyatihi, tergantung dengan niatnya, ya, tergantung dengan niatnya. Baik. Ya, seseorang pun dalam berbuat dosa, ketika dia berniat, ya, dengan niatnya pun dia bisa dapatkan dosa. Kemudian bisa jadi dosanya lebih besar karena niatnya. Ya. Bagaimana dikatakan oleh para ulama, yang artinya sebuah amalan yang kecil itu bisa menjadi besar karena niatnya.
ya. Dan sebuah amalan itu bisa menjadi kecil karena niatnya. Karena apa? Niatnya. Jadi tergantung niat. Semakin seorang itu bagus niatnya, semakin ikhlas, ya, semakin berniat baik, ya, semakin besar niat baiknya, maka akan semakin besar pahalanya. Itu juga sebaliknya. Jika jelek niatnya, maka mendapatkan dosa. Kemudian pelajaran berikutnya adalah annal a'mala bihasabi ma takunu wasilatan lahu. Faqad yakunu syai'ul mubah fil asli yakunu ta'atan idza nawa bihil insanu khairan. Ya. Setiap amal-amal atau perbuatan-perbuatan itu, maka dia bisa jadi dinilai jika dia menjadi wasilah kepada sesuatu, ya. Sesuatu yang mubah, sesuatu yang boleh bisa menjadi sebuah ketaatan. Ketika apa? Ketika seseorang yang berniat itu meniatkan dengan kebaikan. Contohnya adalah orang yang makan dan minum. Ya, makan yang minum dan minum adalah perkara yang mubah, ya, yang boleh saja. Ya, makan apapun selama itu halal, boleh saja. Ya, nah, akan tetapi seseorang bisa mendapatkan pahala dari makannya, ya, ketika dia berniat untuk menguatkan badannya agar bisa beribadah. Ya. Jadi misalkan ada 2 orang, nah ini termasuk fungsi niat, ya, membedakan antara yang ibadah mana yang bukan dalam perkara yang mubah. Seseorang ketika ada 2 orang, yang satu makan, yang dua-duanya sama-sama makan, tapi yang satu berniat untuk agar tubuhnya kuat, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang satunya lagi, dia makan hanya untuk memuaskan nafsunya saja, misalkan, ya. Nah, maka yang satunya mendapatkan pahala karena makannya itu dinilai sebuah ibadah. Nah, ya, makannya itu dinilai sebagai sebuah ibadah. Dan yang satunya lagi tidak mendapatkan pahala, ya. Tidak mendapatkan pahala. Ya, jadi setiap perkara yang mubah yang boleh kita lakukan itu bisa menjadi sebuah pahala jika kita niatkan untuk ibadah. Jika diniatkan untuk ibadah. Dari pelajaran yang ke-8, annal amal al-wahida yakunu li insanin ajra wa yakunu li insanin hirmana. Sesungguhnya satu amalan saja bisa jadi seseorang itu mendapatkan pahala, ya. Wa yakunu li insanin hirmana. Akan tapi bisa juga seseorang dengan amalan yang sama mendapatkan atau terhalang dari pahala, tidak mendapatkan pahala. Ya, ini jelas kalau masalah ini, ya. Semua tergantung dengan niatnya. Baik. Kemudian pelajaran berikutnya bisa kita ambil sebuah kaedah dalam syariat, ya. Dan di mana kaedah ini dipakai oleh para ulama, ya. Dimasukkan oleh para ulama ke dalam kaedah-kaedah fikih, ya, yaitu al-umur bimaqasidiha. Setiap perkara itu sesuai dengan niatnya, sesuai dengan niatnya, ya. Dan niat itu, nah, tadi belum kita jelaskan, ya, apa arti niat, ya. Malah belum jelaskan, udah kelewatan malah, ya. Jadi arti niat itu adalah secara bahasa adalah al-qasdu, bermaksud. Itu niat secara bahasa. Dan secara syariat, niat itu adalah iradatul amal taqarruban ilallah, ya. Niat itu dalam syariat artinya adalah bermaksud atau bermaksud untuk beramal, melakukan sesuatu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu arti niat secara syariat, ya. Dan
Ada kaidah fikih yang diambil dari hadis ini, yaitu apa? Al-umuru bimaqasidiha. Ya. Setiap perkara itu tergantung dengan niat-niatnya, ya, dengan maksud-maksudnya, ya, itu niat-niatnya, ya. Ini sebagai kaidah pertama dari kaidah-kaidah fikih yang lainnya, ya. Kemudian di sini ingin saya berikan sebuah tanbih, bahwasanya niat itu tempatnya di hati, ya, tempatnya di hati. Ya, niat dalam ibadah tempatnya di mana? Di hati. Tidak perlu dilafatkan, ya, tidak perlu diucapkan dengan lisan, ya. Karena Nabi SAW tidak pernah mengajarkannya, ya. Akan disebutkan oleh para ulama bahwasanya melafatkan niat termasuk bid'ah, ya, termasuk bid'ah. Baik, itu saja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kebenaran maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata, dan jika ada kekurangan atau kesalahan maka itu disebabkan kurangnya ilmu saya dan juga disebabkan setan. Baik. Allah taala alam wa sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau ada pertanyaan mungkin. Nah, tafadhol. Jika ada pertanyaan seputar materi, boleh ditanyakan. Atau mau ditulis di chat juga boleh, ya. Ya. Jadi dibacakan, ya, pertanyaannya kalau ada. Terutama yang masalah yang berkaitan dengan pelajaran. Tafadhol. Ada yang mau bertanya seputar materi pelajaran yang masih belum difahami atau ada yang tadi terputus-putus suaranya, boleh di ini kan. Oke, Ustaz. Ini ada satu pertanyaan masuk. Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana caranya mengokohkan niat suatu amalan hanya untuk Allah Azza wa Jalla karena terkadang timbul riya. Jelas Ustadz suaranya Ustadz? Tapi berapa mengkokohkan niat, ya, karena terkadang muncul ria. Baik, Allahu a'lam, caranya ya dengan berusaha, ya. Dengan berusaha yang paling pentingnya, yang paling penting pertama berdoa kepada Allah. Berdoa pada Allah agar diberi karunia niat yang baik, niat yang ikhlas. Yang pertama doa. Pertama apa? Doa. Dan yang kedua adalah berusaha. Ya, berusaha menjauhi niat yang buruk, ya. Ria contohnya, karena ingin dilihat, ya. Ria ini termasuk niat yang buruk dalam ibadah, ya, menyebabkan pelakunya itu tidak mendapatkan pahala ketika beribadah, ya, ria. Yang pertama apa tadi? Doa, dan yang kedua berusaha. Dan yang ketiga menjauhi sebab-sebab ria. Menjauhi apa? Sebab-sebab ria. Ya, di antaranya sebab ria adalah apa? Mendapatkan dunia misalkan, ya, mendapatkan kenikmatan dunia, ya, atau menjauhi seseorang yang ingin kita riain, misalkan kita ria pada seseorang, ada misalkan atasan kita, ya, di depan atasan kita baru melaksanakan ibadah dengan baik, dengan khusyuk misalkan, ria, ya, maka jauhi yang seperti itu. Kalau bisa ibadahnya jangan di depan atasan, ya, menjauhi sebab-sebab ria sebisa mungkin, ya. Tapi kalau misalkan sudah berniat untuk beribadah, jangan dibatalin karena takut riya, jangan. Lanjutkan saja ibadahnya, ya, lanjutkan saja ibadahnya, bismillah, ya, berusaha ikhlas, ya. Sebagian ulama di antaranya Sufyan Ats-Tsauri kalau nggak salah, kalau seingat saya, beliau berkata, tarkul amal li ajlin nas riyaun.
Ya, meninggalkan amal karena manusia itu justru itu ria. Ya. Watarkul amal li ajlin nas ria. Ya, meninggalkan amal itu karena manusia itu justru itulah ria. Wal amalu li ajlin nas syirkun, dan beramal karena manusia itu syirik. Ya. Jadi kalau udah terlanjur beribadah sudah lanjutkan saja ikhlas, ya, berusaha sebisa mungkin. Ya, barang siapa yang berusaha insya Allah nanti akan Allah berikan petunjuk baginya. Ya. Baik, mungkin itu saja jawabannya. Ada pertanyaan lain? Nah, yang lain mungkin ada yang mau bertanya seputar materi, ada yang belum difahami atau ada yang belum didengar dengan jelas. Boleh bertanya langsung jika ingin bertanya langsung. Ya, mungkin sudah ada? Betul. Nah, kalau nggak ada mungkin dah ya. Ya. Lewat waktunya nih, Ustaz. Kira ada yang mau tanya? Ada satu kayaknya, Ustaz. Tafadhol Muhammad Bayu. Nah, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, tentang Amirul Mukminin Ustaz, yang tadi Ustaz, yang pertama kali khalifah yang diangkat Ustaz, sebagai Amirul Mukminin Ustaz. Ya. Boleh jelaskan dikit lagi Ustaz, tentang yang Amirul Mukminin tadi Ustaz, bagaimana bisa mendapatkan hal tersebut? Terima kasih, jazakallahu khairan. Ya, sebatas ilmu yang saya tahu ya, Amirul Mukminin julukan untuk khalifah pada zaman Khulafaur Rasyidin, itu mulai dari Umar dan juga zamannya Khilafah Umayyah, Abbasiyah, ya, dan seterusnya. Ini khalifah yang menjadi pemimpin kaum muslimin seluruhnya waktu itu. Ya, menjadi pemimpin kaum muslimin seluruhnya. Ini dijuluki Amirul Mukminin. Ini yang saya tahu ya. Dimulai dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika zaman Abu Bakar belum ada gelar tersebut. Ya Allah, alam ini sebatas ilmu saya. Seperti itu. Oh, ya. Iya. Ustaz, Afwan, satu pertanyaan lagi, Ustaz, ya. Mungkin ini sebagai pertanyaan penutup di pelajaran malam ini. Assalamualaikum Ustaz, niat kepada Allah Ta'ala karena berharap surga dan kebaikan dunia, apakah sudah benar? Sudah benar. Ya. Tapi yang paling utama ridha Allah, menggapai ridha Allah, mendapatkan surga, mendapatkan neraka itu sudah benar. Ya. Karena ibadah, seseorang yang beribadah itu dibangun di atas 3 hal. Yang pertama karena cinta kepada Allah, yang kedua karena takut akan azab Allah, dan yang ketiga karena berharap akan surga Allah. Itu sudah benar ya ibadahnya. Ya. Tapi harus di atas 3 ini, 3-tiganya harus ada. Yang pertama karena kita cinta kepada Allah, ya, cinta dengan syariat ini, ya. Kemudian yang kedua karena takut kalau kita tidak beribadah Allah akan mengadab kita di akhirat, di neraka. Ya. Dan yang ketiga kita beribadah pada Allah karena berharap mendapatkan nikmat di akhirat, yang mendapatkan surga. Ya, jadi 3 ini harus ada semuanya dalam beribadah. Baik. Kelas, itu saja ya. Ya, kelas. Kita cukupkan, Ustaz. Jazakumullah khairan atas ilmu yang telah Anda sampaikan. Barakallahu fikum. Kita cukupkan pertemuan malam ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin wa iyyakum. Nah.